Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa kembali duduk bermajlis ilmu walaupun lewat media. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasul kita, Nabi kita, qudwah kita Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan karunia sehat. Kucing ini mau ikut kaji nih. Baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita akan mengangkat sebuah kisah tokoh dalam Islam, rajulun thalith fi daulatil Islam. Seorang laki-laki, orang nomor 3 di dalam kepemimpinan Islam. Siapakah dia? Dialah Utsman ibn Affan ibn Abil As ibn Umayyah ibn Abdi Syamsi ibn Abdul Manaf. Berjumpa nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Abdul Manaf. Ayahnya Affan. Disebut Affan karena selalu menjaga kehormatan. Maka tentu sifat baik orang tua juga akan turun kepada anaknya. Utsman Ibn Affan yang mewarisi akhlak ayahnya Affan. Ayahnya meninggal di waktu jahiliyah. Adapun ibundanya hidup bahkan sampai beliau menjadi khalifatul Islam yang ketiga setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan ibundanya saat wafat di zaman khalifahnya, dia sendiri yang menguburkannya. Dialah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kalau bicara tentang sifat malu, maka dialah orangnya. Kalau bicara soal karam, bagaimana dermawannya, maka dialah orangnya. Kalau soal bicara keberanian, dia pula orangnya. Soal akhlak yang baik, maka Utsmanlah orangnya. Manusia yang sangat dicintai di zaman jahiliyah dan juga di saat Islam. Karena sedikit sekali orang-orang kaya yang dicintai oleh orang-orang Quraisy, kecuali karena kedermawanan dan akhlaknya yang baik. Itulah Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Ketika Ali radhiyallahu an menjadi khalifah, datang seorang laki-laki bertanya kepada Ali radhiyallahu an tentang Utsman. Maka Ali radhiyallahu an mengatakan, dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Utsman. Ya, ada mungkin seseorang yang menikahi putri Nabi, tapi dua putri Nabi dinikahi sekaligus, tidak ada kecuali Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Bahkan ketika istri-istri Utsman, nur yang pertama adalah Al-Quran, karena Utsman sangat mencintai Al-Quran dan Al-Quranlah cahaya. Dan yang kedua salat,
Karena as-salatu nur, salat itu cahaya. Dan Utsman menggabungkan Al-Quran dalam salat. Bahkan pernah dalam satu rakaat witir Utsman menghatamkan Al-Quran dalam satu malam. Bahkan Utsman mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma sabitu min kalami rabbikum." Kalau seandainya bersih hati-hati kalian, tentu kalian tidak akan kenyang untuk membaca Al-Quran kalam Rabb kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka di pagi hari ini kita akan mengenal biografi seorang yang sangat istimewa dalam Al-Quran, dalam Islam. Dialah Utsman ibn Affan dari Bani Umayyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Utsman ibn Affan radhiyallahu an memiliki sifat-sifat fisik yang luar biasa. Abyadul laun, orangnya putih. Marbu'ul qamah, orangnya kekar. Laisa bitawili wal qasir, dia tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu pendek. Hasanul wajhi, wajahnya sangat bersih. Jamilul mandhar, dipandangnya sangat sedap. Tawilul anfi, hidungnya mancung. Hasanus sya'ri, rambutnya indah. Aridul mangkibaihi, dadanya bidang. Azimu saqaini, dan memiliki betis yang sangat besar. Artinya Utsman memiliki badan yang sangat gagah sekali. Itu sifat-sifat badannya. Dan Utsman ibn Affan radhiyallahu an di zaman jahiliyah tidak pernah menyembah berhala, termasuk Hanafiyatus Samha. Tidak pernah mengenal berhala-berhala, bahkan tidak pernah minum khamr, bahkan tidak pernah berzina. Bahkan dicintai Quraisy karena kedermawanannya dan juga karena kebaikan akhlaknya. Wajar ketika perjanjian Hudaybiyah, Nabi SAW ingin mengutus Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk mencari perdamaian kepada orang-orang Quraisy. Tetapi Umar bin Khattab menyarankan kepada Rasul agar jangan mengutus dirinya. Kata Umar, utuslah Utsman, karena Utsman dicintai orang-orang Quraisy dibandingkan diriku. Maka Nabi SAW pun kemudian mengutus Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Dan itu merupakan rekomendasi daripada Umar. Umar, siapa Umar? Kita sudah tahu Umar. Tapi Umar justru merekomendasikan Utsman untuk diutus Nabi SAW dalam perjanjian Hudaybiyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Utsman lahir setelah tragedi perang gajah Ashabul Fil. Ada yang mengatakan 60 hari setelahnya. Artinya bahwa Utsman ibn Affan radhiyallahu an berbeda usianya dengan Nabi SAW hanya 6 tahun. Artinya lebih muda dibandingkan Nabi SAW. Dan Utsman ibn Affan radhiyallahu an dikenal sejak zaman jahiliyah, baik orang-orang jahiliyah ataupun dalam Islam, karena ketokohannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan karunia harta yang cukup banyak, dan dia piawai dalam berniaga, sehingga dia termasuk orang-orang kaya di zaman jahiliyah dan setelah Islam, dan kekayaannya sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Ketika di permulaan Islam, Nabi SAW mulai menampakkan dakwahnya. Ketika itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan orang dewasa. Kemudian Ali radhiyallahu an masuk Islam dari kalangan anak-anak. Kemudian Zaid ibn Harithah masuk Islam dari kalangan budak. Dan Khadijah masuk Islam dari kalangan wanita-wanita yang mulia di zaman itu. Lah Utsman orang yang keempat setelah Abu Bakar, Ali dan juga Zaid. Ketika Utsman ibn Affan radhiyallahu an melirik salah satu putri Nabi SAW, Ruqayyah, ada keinginan untuk melamarnya. Akan tetapi tiba-tiba kemudian datang putranya Abi Lahab, Utbah ibn Abi Lahab, kemudian melamar Ruqayyah, dan Nabi SAW menerima lamarannya, dan ini sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Fahazina Utsman, maka Utsman pun sedih karena Ruqayyah keburu dipinang oleh
putra Abu Lahab, Utbah bin Abi Lahab. Maka berjalannya waktu sampai akhirnya Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian datanglah Bibi Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Ketika itu Utsman berada di rumahnya dan mengatakan, "Ya Utsman, ala sami'ta? Tidakkah kau mendengar bahwa di Quraisy ini ada seorang nabi yang baru muncul mendakwahkan dakwah tauhid dan juga menjauhkan manusia dari sembahan berhala?" Maka Utsman pun kemudian mendengarkan apa yang dikatakan bibinya. Keluarlah Utsman pada suatu waktu. Ketika itu Abu Jahal berjumpa dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kemudian mengatakan, "Ya Aba Bakrin, kenapa kau tidak bermajlis lagi dengan kami?" Tapi Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Saya tidak suka bermajlis dengan anda." Ketika pembicaraan itu datanglah Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Kemudian Utsman mengatakan kepada Abu Bakar, "Ya Aba Bakrin, aku mendengar bibiku bicara bahwa ada seorang nabi yang mendakwahkan dakwah tauhid dan juga memerintahkan manusia untuk menjauhi kesyirikan." Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengatakan, "Ya Utsman, kalau engkau mau berjalanlah bersama saya walaupun sebentar." Maka berjalanlah Utsman bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan mengatakan, "Ya Utsman, anta rajulun aqil." Engkau seorang laki-laki yang berakal. Maukah aku tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang telah mengaku nabi, mengajak manusia ke dalam tauhid dan juga mengajak manusia untuk menjauhi sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kana rajulan aminan, kana rajulan sadiqal amin. Orang ini adalah orang yang paling jujur lagi amanah. Kemudian Utsman mengatakan, "Siapa dia?" Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Dialah Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah." Akhirnya kemudian Utsman pun bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapan Utsman. Maka Utsman pun mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan anda adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika itu Utsman resmi menjadi orang yang keempat yang masuk Islam setelah Abu Bakar, Ali, kemudian Zaid, kemudian Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ketika di permulaan Islam, Utsman mendengar ayat Al-Quran atau surah dalam Al-Quran turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela Abu Lahab. Tabbat yada abi lahab wa tab, ma agna'an humaluhu wa ma kasab, sayasla narun dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ayat ini celaan kepada Abu Lahab karena menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Utbah dan Utaibah sudah resmi menjadi suami daripada Ruqayyah dan Ummu Kulthum, kemudian keduanya safar ke Syam, tiba-tiba Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul tanpa sepengetahuan keduanya. Kemudian pulanglah Utbah dan Utaibah. Sesampainya di rumah, maka Abu Lahab lewat istrinya Ummu Jamil memerintahkan Utbah dan Utaibah untuk menceraikan kedua istrinya dalam rangka menyakiti Nabi SAW. Dan di antara nikmat kepada putri-putri Nabi, walaupun menikah dengan Utbah dan Utaibah dan keduanya putra Nabi SAW, keduanya putra Abi Lahab, tetapi keduanya belum menggauli keduanya belum menggauli istri-istrinya. Allah sucikan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar bahwa Utbah menceraikan Ruqayyah, dan dahulu Utsman sangat suka dengan Ruqayyah karena bagaimanapun saat itu belum ada hayat hijab, sehingga Utsman bisa melihat paras wajah cantik Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia sudah tahu bahwa Ruqayyah sudah bercerai dan sudah menjadi janda daripada Utbah, maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melamar Ruqayyah dan Rasul menerimanya. Maka terjadilah pernikahan antara Ruqayyah dan Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Pernikahan yang dipuji seluruh orang-orang, sampai-sampai kemudian banyak orang yang melantunkan syair bagi keduanya. Sebagaimana orang-orang Arab mengatakan, ahsanu zaujaini
ahsanu zaujaini indal insan Utsman wa Ruqayyah. Sebaik-baik pernikahan adalah Utsman dan juga Ruqayyah. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan kepada Ruqayyah, ya Ruqayyah, ahsini bi Abi Abdillah. Wahai Ruqayyah, perbaikilah pergaulanmu dengan Abi Abdillah. Abi Abdillah kunyah daripada Utsman bin Affan. Fa innahu, karena sesungguhnya Utsman adalah orang yang paling dekat akhlaknya dengan diriku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi sebagaimana layaknya sahabat-sahabat yang lainnya, di permulaan dakwah banyak ujian dan cobaan bagi Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Dia pernah diikat oleh pamannya karena keislamannya, diikat dalam sebuah pohon. Kemudian dibakarkan di dekatnya api unggun yang sangat panas. Kemudian pamannya mengatakan, utruk dina Muhammad, tinggalkan agama Muhammad, tinggalkan agama Muhammad, dan saya tidak akan meninggalkan kamu dekat perapian ini. Bayangkan, Utsman sudah kepanasan, hampir dia pingsan. Tapi Utsman mengatakan, wallahi ma atruku dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, saya tidak mungkin meninggalkan agama Muhammad. Karena teguhnya Utsman ibn Affan terhadap syariat Islam, akhirnya kemudian pamannya meninggalkan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Maka setiap hari Utsman mendapatkan tekanan, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Akhirnya kemudian Utsman meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah, dan dialah keluarga pertama yang hijrah dalam Islam ke Habasyah. Bahkan 2 kali hijrah ke Habasyah, baru kemudian ketiga kalinya ke Madinah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, dari sini Allah Subhanahu wa taala firmankan, qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah ya Muhammad, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah ini luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang akan dicukupkan pahalanya tanpa batas. Itulah Utsman ibn Affan, keluarga pertama yang hijrah dari negeri Mekah menuju Habasyah. Perjalanan yang melelahkan. Bagaimanapun Mekah dan Habasyah itu bukan jarak tempuh yang dekat. Berbulan-bulan harus berjalan, melewati padang pasir, gurun sahaya, lembah, gunung, lautan, sampai akhirnya sampai di Habasyah. Karena Nabi SAW memilih Habasyah karena Rasul tahu bahwa raja di Habasyah malikun lam yadlim ahada, seorang raja yang tidak mungkin zalim kepada rakyatnya. Dialah Ashamah ibn Afjur yang belakangan masuk Islam, tapi rakyat Habasyah tidak ada yang masuk Islam. Sampai kematiannya Nabi SAW kemudian mensalat gaibkan dengan para sahabat-sahabat yang lainnya di Madinah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika kemudian permusuhan semakin sengit antara Rasul dan para sahabatnya dengan orang-orang kafir Quraisy, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Yang sebelumnya Nabi SAW sudah mengutus Mus'ab ibn Umair dan juga Abdullah ibn Ummi Maktum untuk berdakwah di kota Madinah. Dan karena jasa Mus'ab ibn Umair lah 2 tokoh Madinah masuk Islam, Sa'd bin Rabi dan Sa'd bin Ubadah. Dengan sebab keduanya masuk Islam, maka 2 kabilah masuk Islam, Khazraj dan Aus, yang belakangan disebut Ansar. Ketika melihat bahwa Madinah sudah cocok menjadi negeri hijrah, maka Nabi SAW merintahkan sahabatnya untuk hijrah ke kota Madinah. Maka rombongan demi rombongan berangkat demi menyelamatkan agama mereka. Bagaimanapun mereka disiksa bukan karena mereka melakukan kezaliman, tapi mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka disiksa kecuali karena mereka menyebut Rabb kami Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mendengar bahwa para sahabat hijrah ke kota Madinah, Utsman ketika itu ada di Habasyah, maka Utsman pun kemudian pulang menyusul para sahabatnya, hijrah yang ketiga kalinya dari Habasyah menuju Madinah. Sesampainya di kota Madinah, pada tahun kedua Hijriah terjadilah perang Badar. Ketika terjadi perang Badar, rupanya Ruqayyah sakit.
akibat perjalanan yang melelahkan dari Habasyah ke kota Madinah. Sakitnya makin memarah. Ketika itu Nabi SAW sudah mempersiapkan pasukan, tetapi tidak dipaksa. Bagi yang mau ikut silahkan, yang tidak ikut pun tidak ada apa-apa. Maka berangkatlah orang-orang Ansar jauh lebih banyak daripada orang-orang Muhajirin karena solidaritas dalam Islam. Tetapi Utsman ketika bergerak untuk ikut jihad melawan orang-orang kafir Quraisy dilarang oleh Nabi SAW. Karena ketika itu Ruqayyah butuh perawatan. Kata Nabi SAW, duduklah di rumah wahai Utsman, rawatlah istrimu Ruqayyah, dan engkau akan mendapatkan bagian perang Badar. Akhirnya kemudian Ruqayyah pun dirawat Utsman ibn Affan sampai Allah menangkan perang Badar. Tetapi di sini terjadi kesedihan yang luar biasa. Rupanya Ruqayyah tidak tertolong, akhirnya meninggal dunia. Nabi SAW sangat sedih karena meninggal putrinya Ruqayyah. Dan Utsman jauh lebih sedih lagi karena Utsman telah meninggalkan dua keutamaan. Pertama, meninggal istri yang dicintainya. Yang kedua, sudah tidak jadi lagi menantu Nabi SAW. Maka setiap hari Utsman pun sedih. Sampai akhirnya kemudian Nabi SAW menikahkan Utsman dengan Ruqayyah. Ketika itu terjadi peristiwa kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, di mana suami daripada Hafsah bintu Umar meninggal dunia, meninggal syahid. Akhirnya kemudian Umar ibn Khattab datang kepada Utsman ibn Affan menawarkan Hafsah. Tapi Utsman kemudian memberikan uzur, dia tidak bisa menikahi Hafsah. Kemudian Umar datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menawarkan Hafsah, tetapi Abu Bakar diam sehingga Umar marah kepada Abu Bakar, kenapa tidak bicara? Akhirnya kemudian Umar datang kepada Nabi SAW menawarkan Hafsah. Dan kemudian Rasul mengatakan, adapun Hafsah ya Umar, maka dia akan menikah dengan orang yang jauh lebih baik dibandingkan Utsman ataupun Abu Bakar. Adapun Utsman, maka dia akan menikah dengan orang yang jauh lebih baik daripada putrimu Hafsah. Maka selang beberapa waktu Nabi SAW pun kemudian datang kepada Umar melamar Hafsah. Kemudian setelah itu Rasul SAW menawarkan Ummu Kulthum kepada Utsman, karena Utsman sudah menjadi duda karena meninggalnya Ruqayyah bintu Rasulullah SAW. Ketika itu Abu Bakar datang kepada Umar dan mengatakan, ya Umar, kenapa aku tidak menjawab persoalanmu? Karena aku pernah mendengar Rasul menyebut-nyebut nama putrimu Hafsah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tapi Allah takdirkan kemudian Ummu Kulthum juga meninggal dunia. Akhirnya kemudian Utsman pun sedih karena orang yang dicintainya kembali meninggal dunia dan tidak menjadi menantu Nabi SAW kembali. Maka Nabi SAW menghibur Utsman dan mengatakan, ya Utsman, kalau seandainya aku memiliki putri yang ketiga, aku nikahkan dia dengan kamu. Tapi sayang, aku sudah tidak memiliki putri lagi kecuali Ruqayyah dan juga Hafsah, sementara Fatimah sudah menikah dengan Ali radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun akhlak Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Utsman ibn Affan terkenal dengan perasaan malunya. Dan Nabi SAW mengatakan, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Itulah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu suatu ketika menjadi bawabah, menjadi satpam bagi rumah Nabi SAW. Datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu minta izin kepada Abi Musa untuk menemui Nabi SAW. Maka Abu Musa datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, Abu Bakar ada di depan rumah. Maka Rasul mengatakan, bukakan kepada Abu Bakar, fabasyirhu bil jannah, habarkan Abu Bakar dengan surga. Kemudian setelah itu datang Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu meminta izin kepada Abu Musa untuk masuk ke rumah Rasul. Maka Abu Musa datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasul, Umar ada di rumah, di depan rumah anda. Maka Rasul mengatakan, bukakan pintu kepada Umar, fabasyirhu bil jannah, kasih kabar gembira dengan surga kepada Umar. Kemudian selang beberapa waktu datang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Musa mengatakan, ya Rasulullah, Utsman datang. Maka Rasul mengatakan, bukakan pintu untuk Utsman, fabasyirhu bil jannah fi balwa yusibu, fi balwa yusibu, kabar gembirakan kepada Utsman
bahwa dia termasuk orang yang dapat surga, tetapi dia akan mendapatkan balwa, mendapatkan ujian dari Allah yang sangat besar sebelum wafatnya. Ya, Abu Bakar mati wajar. Dia mandi tengah malam untuk qiyamul lail, dengan sebab itu Abu Bakar meninggal dunia karena sakitnya. Adapun Umar ketika menjadi imam subuh ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi. Tapi Utsman tidak demikian. Utsman akan diuji dalam kekuasaannya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ya Utsman, innallaha sayuqammisuka qamisan. Allah akan memberikan baju kepadamu ya Utsman. Kalau ada orang yang datang hendak melepas bajumu, jangan kau lepas. Artinya bahwa kalau kekuasaanmu akan diganggu, kalau ada orang yang datang memberontak untuk melepaskan kekuasaanmu, jangan kau lepas sampai Allah takdirkan sesuatu yang baik untukmu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha juga disebutkan, ketika Nabi SAW sedang berbaring, betisnya nampak. Abu Bakar datang, betis itu tidak ditutup. Umar datang, betis Rasul tidak ditutup. Utsman datang, tiba-tiba betis Nabi SAW ditutup. Kemudian dia pun bergeser dari tempat duduknya. Aisyah radhiyallahu anha heran, kenapa pula Nabi SAW tidak merubah duduknya dan tidak menutup betisnya ketika Abu Bakar dan Umar datang. Tapi ketika Utsman datang, tiba-tiba bergeser duduknya dan betisnya ditutup. Kemudian Aisyah bertanya soal itu kepada Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, ya Aisyah, afala astahi bi rajulin yastahi minhul malaikah. Tidakkah aku malu dengan orang yang para malaikat malu kepadanya? Tentu aku malu dengan Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Itulah sifat malu yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Adapun karamnya, kedermawanannya, jangan tanya soal kedermawanan Utsman. Itu pula yang menyebabkan orang-orang jahiliyah suka dengan Utsman. Karena orang-orang kaya itu disebutkan dalam Al-Quran, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Betapa banyak orang-orang kaya itu melampaui batas apabila Allah berikan anugerah rizki yang banyak. Tidak bagi Utsman bin Affan. Dia kaya tapi dermawan, makanya wajar dicintai oleh kaumnya. Maka bagi anda yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kekayaan, kalau anda ingin dicintai Allah dan manusia, dermakan kekayaan itu. Sayangi orang-orang fakir, fuqara, anak-anak yatim, maka mereka akan mencintai anda sebagaimana Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Makanya orang-orang jahiliyah di masa sebelum Islam, mereka selalu mendoktrin anak-anaknya. Padahal di zaman jahiliyah ini, orang-orang jahiliyah, ibu-ibu mereka kalau mendoktrin anak laki-laki mereka, maka mereka mengatakan, ahabbakar rahman ka hubbi Quraisyin li Utsman. Ahabbakar rahman ka hubbi Quraisy, ka hubbi Quraisyun li Utsman. Semoga Allah mencintai kamu sebagaimana orang-orang Quraisy sangat mencintai Utsman. Itulah ibu-ibu di zaman jahiliyah kala itu. Belum ada Islam, tapi mereka memandang Utsman itu layak dijadikan contoh dan pemimpin bagi mereka, sampai mereka mengatakan ahabbakar rahman ka hubbi Quraisyin li Utsman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika itu terjadi perang Tabuk, perang yang luar biasa. Tabuk ini perjalanan yang jauh dari Madinah ke tempat Tabuk tidak bisa ditempuh dengan jalan kaki, hanya bisa dengan kuda perang. Bukan kuda biasa, kuda perang. Sementara Rasulullah SAW dan pasukannya atau sahabat-sahabatnya tidak banyak memiliki kuda. Apalagi ketika itu kemudian kaum muslimin mengalami kefakiran yang luar biasa. Maka Nabi SAW berkhutbah di hadapan para sahabatnya, kemudian menganjurkan untuk infak perang. Sehingga pada waktu itu tentaranya disebut Jaisyul Usrah, tentara miskin. Nabi SAW kemudian berkhutbah, memuji Allah, bersalawat kepada Rasul. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man jahaja jaisyal usrati falahul jannah. Barang siapa yang menyediakan perbekalan bagi tentara yang dalam kesulitan, ku jamin dia masuk surga. Datang Abu Bakar membawa seluruh hartanya, sampai Rasul mengatakan, wa ma abqaita ya Aba Bakrin li ahlika. Apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, ku tinggalkan keluargaku kepada Allah dan Rasulnya. Datang Umar memberi separuh hartanya, datang Abdurrahman bin Auf memberi separuh hartanya. Tiba-tiba datang Utsman bin Affan. Ketika Utsman itu sedang menyediakan kafilah dagangnya menuju Syam,
Dia sudah mempersiapkan 100 ekor unta dengan perbekalan yang ada di tunggangannya, hendak berangkat ke Syam. Mendengar Nabi SAW mengatakan, man jahaja jaisyal usra falahul jannah. Tiba-tiba Utsman datang kepada Rasul dan mengatakan, kuserahkan 100 ekor unta bersama isinya untuk anda fisabilillah. Kemudian Rasul berkhutbah lagi, man jahaja jaisyal usra falahul jannah. Utsman datang lagi, kemudian menambah 100 lagi ekor unta, ditambah 100 ekor unta lagi, ditambah 100 ekor unta lagi, ditambah 100 ekor unta lagi, sampai Utsman menginfakkan lebih daripada 900 ekor unta plus dengan perbekalan di atasnya. Sampai-sampai Nabi SAW heran dan mengatakan, ya Utsman, ma dharraka ba'da hadzal yaum. Ya Utsman, ma dharraka ba'da hadzal yaum. Tidak akan memadaratkan kepadamu apapun yang kau lakukan setelah hari ini. Kau infak begitu banyak sekali. Ketika kemudian perang Tabuk terjadi, kemudian dimenangkan kaum muslimin, harta kekayaan itu kembali lagi. Maka Rasul mengatakan, ya Utsman, apa yang kau telah berikan kepada kami masih utuh, masih ada, ambillah kembali. Tapi Utsman mengatakan, wallahi, saya tidak mungkin mengambil apa yang sudah aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian unta-unta itu pun diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika terjadi majaa', kelaparan yang luar biasa. Ketika terjadi kelaparan yang luar biasa di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, banyak binatang-binatang mati, banyak kaum muslimin yang mati kelaparan dan kehausan. Ketika itu Utsman baru datang dari kafilah dagang dari Syam, membawa kafilah dagang banyak. Maka para pembisnis Madinah ketika itu datang kepada Utsman, kemudian mengatakan, barang-barangmu serahkan kepada kami Utsman. Kau mau beri berapa keuntungan kami akan beri, tapi serahkan perdaganganmu kepada kami. Semua para pembisnis hendak menawar seluruh dagangan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tapi Utsman mengatakan, siapa yang hendak membeli satu barang, 1 dirham, berikan keuntungan 10 kali lipat untukku. Siapa yang mau membeli barang, 1 barang, kata Utsman bin Affan, 10 kali lipat keuntungan. Akhirnya para pembisnis tidak ada yang mau, karena begitu mahalnya harga barang itu. Maka Utsman mengatakan, aku akan berjual beli dengan zat yang jauh lebih baik dibandingkan kalian, karena keuntungannya akan berlipat ganda. Aku serahkan seluruh kafilah dagang ini untuk fuqara wal masakin. Subhanallah, itulah karamnya Utsman. Bahkan ketika di zaman Rasul, Madinah itu tidak banyak memiliki air, sehingga kaum muslimin terpaksa harus membeli mata air dari orang Yahudi, dan itu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan makin naik harganya. Akhirnya dengan kepiawaian dagang Utsman yang sudah mengakar menguras dari kecil, karena memang orang-orang Quraisy itu terdidik dalam dunia perdagangan. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Sampai Allah kemudian gambarkan bagaimana darah perdagangan ada pada orang-orang Quraisy, termasuk Utsman bin Affan. Dia pun bermanuver untuk membeli sumur rumah itu. Pada awalnya orang-orang Yahudi ini tidak mau menjual sumurnya, bagaimanapun itu keuntungan besar bagi dia, tanpa harus bekerja mendapatkan uang dari air itu. Tapi dengan kepiawaian Utsman, dia mengatakan kepada orang Yahudi, jualah sumurmu kepadaku. Kalau engkau tidak mau menjual semuanya, maka jualah separuhnya. Dari jam sekian ke jam sekian, itu milikmu. Dari jam sekian ke jam sekian, itu milikku. Akhirnya kemudian sepakat. Maka dari jam sekian ke jam sekian, Utsman pun membeli jam itu. Maka Utsman kemudian mengumumkan kepada kaum muslimin, aku sudah membeli sumur ini dari jam sekian ke jam sekian, ambillah air sebanyak-banyaknya. Maka kaum muslimin mengambil air sebanyak-banyaknya. Tetapi ketika jam sekian ke jam sekian milik orang Yahudi, tidak ada kaum muslimin yang membelinya. Akhirnya dia pun bangkrut, dan kemudian sumur itu terpaksa dibeli semuanya oleh Utsman bin Affan. Kata Nabi SAW, man ishtara bi'ra rumah falahul jannah. Barang siapa yang membeli sumur rumah, ku jamin dia masuk surga. Maka Utsman mengatakan, fa ana ashtaraituhu, akulah yang membeli sumur itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika Nabi SAW meninggal dunia, dialah yang kemudian membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dan juga tanah di sekitar Masjid Nabawi. Kemudian dia luaskan Masjidil Haram dan dia renovasi kembali Masjid Nabawi. Dialah yang membesarkan Masjid Nabawi dengan hartanya. Bahkan hartanya senantiasa mengalir sampai hari ini.
Karena Utsman itu orang yang pertama kali mencetuskan bank Islam dalam Islam. Dialah yang pertama kali mengasas bank dalam Islam. Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya kalau cerita tentang akhlak Utsman luar biasa, keberaniannya, kedermawanannya, akhlaknya dicintai orang-orang Quraisy. Tetapi perjalanan dakwah, perjalanan biografi Utsman ini sangat panjang, tidak mungkin saya selesaikan dalam satu waktu. Insyaallah kita sambung lagi esok. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.